إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. لقد فاز المتقون. إذ قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib ingin kembali mengingatkan agar kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan kita di sisi Allah adalah tergantung kepada level ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Sesungguhnya bagi kamu sekalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita teladani? Semuanya. Karena semua sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baik dan indah. Maka jika ada di antara kita concern, suka untuk meneladani cara berpakaiannya Rasulullah, suka memakai jubah, suka memakai serban, memakai burdah, itu baik. Namun tentu tidak berhenti di sana. Ada perkara-perkara lain yang juga perlu dan penting untuk kita teladani. Di antaranya adalah, dan yang terutama adalah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahwa Rasulullah ibarat manusia yang berjalan di muka bumi, lalu pada dirinya terpancar ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Gerak-geriknya, tingkah lakunya, sikapnya, itu adalah menggambarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Banyak sisi akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani. Kita sebut salah satunya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji atau memberikan penjelasan tentang ciri orang bertakwa, Allah menyebut al-kadhimin al-ghaiz. Oh, di antara ciri orang bertakwa adalah orang yang mampu mengelola kemarahan. Kita melihat bahwa sosok Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam hal mengelola kemarahan.
Beliau tidak mudah marah untuk hal-hal yang tidak penting. Beliau mungkin akan marah jika itu berkaitan dengan persoalan agama. Jika ada agama yang dilanggar, jika ada masalah agama yang dihina, Rasulullah akan marah. Tapi berkait pribadi, beliau amat sabar dan mampu mengelola amarahnya. Mengelola amarah menjadi masalah di kehidupan kita saat ini. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana masyarakat kita agak susah untuk mengelola atau menahan kemarahan. Sehingga banyak kasus-kasus yang kita lihat, begitu mudah seorang ayah kemudian mencederai anaknya, anak kandungnya sendiri, hanya karena kemarahan yang tidak terkawal. Bahkan seorang anak juga tega, sampai na'udzubillah membunuh orang tuanya juga karena tidak mampu menahan marah. Apalagi antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Begitu banyak kita lihat kasus-kasus pembunuhan, kasus penganiayaan, hanya karena berawal dari satu masalah kecil, tapi karena tidak mampu mengelola kemarahan, tidak mampu menahan marah, maka kemudian mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka hari-hari ini kita perlu untuk melihat kembali sisi keteladanan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bagaimana beliau sangat-sangat hebat dalam mengelola kemarahan. Bahkan musuhnya sekalipun yang menghinanya, meludahinya, Rasulullah masih membalasnya dengan sikap yang baik. Sahabat Anas bin Malik yang memang hidupnya didedikasikan pada Rasulullah, melayani Rasulullah, menceritakan selama melayani Rasulullah tidak pernah dimarahi, tidak pernah diberi muka yang masam, tidak pernah dipertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu semua adalah menjadi contoh, satu dari sekian banyak contoh tentang bagaimana Rasulullah begitu baik dalam mengelola kemarahan. Maka ini salah satu contoh juga yang seharusnya menjadi teladan kita dalam menjalankan kehidupan. Jemaah Jumat rahimakumullah. Banyak akhlak yang lainnya lagi, dan begitu banyak, mungkin kita tidak bisa mencontoh keseluruhannya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencontoh sebagian besar dari akhlak Rasulullah SAW. Yang penting kita mau mempelajari tentang kehidupan sirah Nabi, lalu kita mau berusaha untuk meneladani. Jamaah Jumat rahimahumullah. Satu hal lain yang juga perlu kita teladani dari Rasulullah adalah apa yang Allah perintahkan para Nabi sendiri untuk mengatakannya, yaitu kita perlu juga meneladani sisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Apa itu sisi kenabian? Yaitu mendakwahkan Islam kepada seramai mungkin manusia, menyebarluaskan ajaran agama Islam kepada masyarakat luas. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Ana wa man ittaba'ani. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, merasa diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW,
belum sah, bisa dikatakan belum sah menjadi betul-betul pengikut Nabi Muhammad sebelum kita juga melakukan apa yang Rasulullah lakukan dalam ayat ini, yaitu ad'u ilallahi ala basiratin. Sebab jelas di situ Rasulullah mengatakan yang melakukan ini adalah ana wa manittaba'ani. Aku, kata Rasul, dan juga siapa saja yang mengikuti. Maka jalan dakwah adalah satu keteladanan yang juga harus kita tempuh. Apapun profesi kita, apapun status kita, sebenarnya itu semua bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendakwahkan agama Allah kepada umat manusia. Sebagai pejabat, jabatan itu kita gunakan untuk berdakwah. Sebagai pedagang, ya, usaha kita dalam berdagang itu kita gunakan sebagai jalan dakwah. Sebagai pelajar pun begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebelum kita menjadi apa-apa, sebelum kita menjadi pejabat, sebelum kita menjadi pedagang atau status sosial lainnya, maka seharusnya kita ini adalah seorang da'i. Kita adalah seorang yang menyeru, ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian yang juga tidak kalah pentingnya dari usaha kita meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. إذ قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, peliharalah diri kalian dari azab Allah, dan hendaklah masing-masing dari diri kita senantiasa memperhatikan, memeriksa apa yang sudah disiapkan untuk hari esok di akhirat nanti. Wattaqullah, dan teruslah bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansurna ala a'da'ina al kafirin al musyrikin al suhyuniyin al zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin في فلسطين على أعدائهم الظالمين من الصهيونيين ومن عاونهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله